untuk mengawali ya materi pada pagi hari ini. Di situ ada pertanyaan, ada percakapan antara guru dan murid. Pak, saya mau tanya, kenapa sih surat At-Tin itu dinamakan dengan At-Tin? Ya, dengan surat At-Tin. Kok tidak dinamakan dengan nama yang lain atau dengan buah yang lain? Ya, seperti kita ketahui, At-Tin itu adalah nama buah yang dijadikan nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Siswa tersebut bertanya kepada gurunya, kenapa nggak buah yang lain, buah semangka misalkan dalam bahasa Arab al-bitih. Nah, kenapa tidak dinamakan dengan buah semangka atau dengan buah-buah yang lainnya? Anak-anak, penamaan surat dalam Al-Quran itu tidak sembarangan. Ya. Kita lihat bagaimana jawaban gurunya. Dinamakan Atin karena di samping buah itu punya keistimewaan, juga salah satu cara penamaan surat dalam Al-Quran itu adalah diambilkan dari ayat yang pertama. Coba dipahami kata-kata itu, jawaban dari gurunya. Saya bacakan kembali, atau kalian bisa catat dalam buku kalian ya. Dinamakan surat At-Tin, surat tersebut dinamakan dengan surat At-Tin itu karena di samping At-Tin, buah tin jelas punya keistimewaan, jelas itu ya. Apa Pak keistimewaannya? Nanti akan saya jelaskan ya ketika nanti per ayat. Di samping itu juga salah satu cara penamaan surat dalam Al-Quran itu diambilkan dari ayat yang pertama. Jadi pengambilan atau penamaan surat At-Tin itu dinamakan surat tersebut dengan nama At-Tin itu adalah diambilkan dari ayat yang pertama. Itu harus kalian pahami. Nah, ayat pertama Pak, coba kalian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ada kata atin di ayat pertama. Oke ya. Jadi dari situ bisa kalian pahami penamaan surat tersebut dinamakan dengan surat atin karena diambilkan dari ayat yang pertama. Saya lanjutkan kata jawaban dari gurunya. Walaupun tidak semua seperti itu. Maksudnya bagaimana? Walaupun tidak semua nama surat diambilkan dari ayat yang pertama. Contoh Al-Fatihah. Ayo coba kamu cari kata-kata Al-Fatihah dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Tidak ada. Ya. Suratnya selanjutnya Al-Baqarah. Kamu cari kata-kata Al-Baqarah, walaupun ada sih tidak di ayat pertama, di ayat di tengah-tengah, udah lupa ayat yang keberapa. Contoh lagi yang paling pendek wes Al-Ikhlas. Kamu cari kata-kata Al-Ikhlas dalam surat tersebut. Terus bagaimana Pak nama tersebut diambilkan? Kok bisa diambilkan menjadi nama surat? Karena memang itu ada sebab yang lain. Di sini Bapak tidak akan menerangkan itu. Yang terpenting kamu bisa memahami bahwa penamaan surat tersebut ya, pembelajaran ini surat At-Tin ini dinamakan surat At-Tin karena diambilkan dari ayat yang pertama, walaupun tidak semua surat dalam Al-Quran pengambilan namanya atau penamaannya diambilkan dari ayat yang pertama. Intinya itu saja. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, muridnya tanya lagi, berarti ada surat yang namanya diambilkan dari ayat pertama. Berarti Pak, ada surat yang namanya diambilkan dari ayat yang pertama, tapi tidak semua surat namanya diambilkan dari ayat pertama. Begitu ya Pak. Di sini muridnya menyimpulkan ya bahwa dari apa yang sudah dijawab oleh gurunya, muridnya bisa menyimpulkan berarti ada surat yang namanya diambilkan dari ayat yang pertama, contoh Atin tadi itu ya, tapi tidak semua surat namanya diambilkan dari ayat yang pertama. Begitu ya Pak. Nah, bagaimana jawabannya kita lihat. Betul sekali, kamu memang muridku yang nomor satu ya. Jadi
Bisa saya ulang kembali bahwa penamaan surat yang kalian pelajari hari ini dinamakan surat At-Tin itu diambilkan dari ayat yang pertama, Wattini wazzaitun. Pak, saya ingin contoh lagi, ada banyak. Contoh An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Contoh lagi Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Contoh lagi Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Tapi tidak semua nama surat dalam Al-Qur'an diambilkan dari ayat yang pertama. Untuk keterangan lebih jelasnya itu nanti di pembelajaran di kelas selanjutnya. Yang penting kamu paham itu dulu. Selanjutnya, apa yang dijawab muridnya kita lihat. Pak, apakah ada contoh buah atin? Nah, masih penasaran muridnya ya. Ya, kita lihat gurunya. Apa yang dia bawakan gurunya nanti setelah ini kita lihat. Lah, itu ada di meja itu, Pak. Ya. Untuk keterangan lebih detailnya, ayo ikuti kita ke part selanjutnya ya tentang buah atin. Selanjutnya posisi surat At-Tin ya di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada 114 surat. Ada 114 surat, 30 yang terdiri di dalam 30 juz. Ya. Dimulai dari surat Al-Fatihah. Kamu bisa perhatikan. Dan diakhiri dengan surat An-Nas, yaitu surat yang ke-114. Nah, sekarang posisinya At-Tin ada di mana? Ya. Dari 114 surat ini, At-Tin di manakah posisi At-Tin? Nah, ayo ada yang tahu? Coba dilihat. Ayo coba dilihat, ayo. Surat yang berapa? At-Tin. At-Tin adalah posisi yang ke-95 di dalam Al-Qur'an. Jadi saya ulang kembali. Dalam Al-Qur'an terdapat 30 juz. 30 juz, 114 surat. Posisi At-Tin adalah nomor 95 di dalam Al-Qur'an. Jadi saya ulang kembali, surat dalam Al-Qur'an terdiri dari 114 surat yang di dalamnya masuk di dalam 30 juz dan posisi At-Tin adalah nomor 95. Surat di dalam Al-Qur'an ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur, yang dimaksud berangsur-angsur di sini adalah tidak langsung diturunkan belek dalam 30 juz yang seperti kamu ketahui Al-Qur'an yang kamu baca biasanya, yang kamu pegang, yang kamu bawa ketika mengaji. Tidak diturunkan secara langsung blek seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur. Kalau ingin membahas lebih jelasnya atau kita sedikit flashback ya di pelajaran dulu di kelas 4 sudah diterangkan bahwa surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan berangsur-angsur terus sampai yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, yang bunyinya kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada saat itu adalah di mana Allah memberikan sebuah keterangan bahwa Islam sudah sempurna. Bapak tidak akan membahas tentang itu. Yang terpenting saya ingin menyampaikan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Kapan Pak mulainya? Yang dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Atau biasa kita peringati dengan malam nuzulul Quran.
yang sudah kita laksanakan setiap tahunnya ya. Ketika kita pondok Ramadan, mesti kita tutup dengan kegiatan malam nuzulul Quran dengan khotmil Quran yang kita bagi biasanya. Itu adalah di mana Rasulullah pertama kali menerima wahyu berupa ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq 1-5, itu pada tanggal 17 Ramadan yang biasa kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Al-Quran selanjutnya, Al-Quran itu diturunkan pada dua lokasi, dua tempat. Ya, Al-Quran itu hanya diturunkan oleh Allah pada dua lokasi, ada dua tempat. Yang pertama, diturunkan di kota, nah ini kamu bisa melihat, nah, itu apa itu anak-anak? Nah, itu adalah Ka'bah, di mana? Yaitu di kota Mekah. Surat dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran itu yang pertama diturunkan di kota Mekah. Ayat atau surat yang diturunkan di kota Mekah itu selanjutnya disebut dengan surat Makkiyah. Ya, saya ulang lagi bahwa surat dalam Al-Quran itu yang pertama diturunkan di kota Mekah, dan surat yang diturunkan di kota Mekah dinamakan surat Makkiyah. Bisa dipahami ya? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan surat Makkiyah. Jangan bingung lah ya. Oke. Yang kedua, selanjutnya surat atau ayat dalam Al-Quran itu diturunkan di, yaitu gambarnya Masjid Aba, ada yang tahu? Al-Qubbatul Hadra, yaitu kubah hijau. Di mana itu posisinya? Ada di kota Madinah. Surat dalam Al-Quran, ya, atau ayat dalam Al-Quran, selain diturunkan di kota Mekah, itu diturunkan di kota Madinah. Di kota apa, anak? Madinah. Ini peristiwa terjadi setelah Rasulullah pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Surat yang diturunkan di kota Madinah itu digolongkan atau disebut dengan surat Madaniyah. Kalau tadi surat yang diturunkan di kota Mekah namanya Makkiyah. Yang kedua, surat yang diturunkan di kota Madinah namanya Madaniyah. Jadi kalau saya balik, biar kamu nggak bingung, surat yang diturunkan di kota Madinah dinamakan surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Ya, jadi kesimpulannya, surat dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran diturunkan di dua tempat, Mekah dan Madinah. Surat yang diturunkan kota Mekah namanya Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Madinah namanya Madaniyah. Sekarang pertanyaannya, At-Tin. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ya, At-Tin tergolong surat apa, Pak? Diturunkan di kota mana, Pak? Ya. Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu anak-anak? Ketika kalian membaca kemarin, ketika kalian membaca buku paket atau di dalam buku elektronik, silakan ditebak. At-Tin diturunkan di kota apa kira-kira? Iya. Surat At-Tin diturunkan di kota Makkah. Ya. Jadi kalau At-Tin itu diturunkan di kota Makkah, berarti tergolong surat apa? Ayo, ada yang tahu? Berarti tergolong surat Makkiyah. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Berarti At-Tin itu adalah tergolong surat Makkiyah. Saya balik kata-kata Pak Udin. Surat At-Tin tergolong surat Makkiyah. Karena diturunkan di kota Mekah. Saya balik lagi, At-Tin diturunkan di kota Mekah, berarti At-Tin tergolong surat Makkiyah. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa surat di dalam Al-Quran itu diterangkan di dua juz, di dua tempat, Mekah dan Madinah. Yang diturunkan di kota Mekah namanya Makkiyah, yang diturunkan di kota Madinah namanya Madaniyah, dan At-Tin tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Di dalam pembahasan untuk memahami kandungan dari surat At-Tin,
yang perlu kalian harus pahami dan Bapak tambahkan dari kemarin yang sudah Bapak sampaikan, bahwa surat At-Tin ini menurut kesepakatan para ulama adalah termasuk surat yang ke-28 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hubungannya dengan yang kemarin saya sampaikan, ketika malam tanggal 17 diturunkannya, pertama kali diturunkannya tanggal 17 Ramadan, pertama kali diturunkannya Al-Quran, surat Al-Alaq yang pertama 1-5, dan At-Tin ini adalah yang ke-28. Tetapi itu urutan turunnya. Tetapi kalau urutan dalam Al-Quran adalah seperti sudah sampaikan kemarin, adalah nomor yang ke-95. Baik anak-anak, di dalam pembahasan At-Tin ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawalnya dengan 4 sumpah. Ya. Wattini wazzaituni waturi sinina wahadal baladil amin. Allah menyebutkan 4 sumpah, yaitu demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, dan demi negara yang aman ini. Jelas ya, ketika ada yang disebut sebagai sumpah di dalam Al-Quran, itu jelas mempunyai keistimewaan. Kita bahas satu persatu keistimewaan dari masing-masing tersebut. Yang pertama adalah di dalam surat At-Tin. Apa keistimewaan yang dimiliki oleh surat At-Tin? Yang pertama adalah surat ini kamu bisa melihat gambarnya. Surat At-Tin, mohon maaf, buah tin. At-Tin, buah tin adalah buah yang mudah dicerna. Itu yang pertama. Yang kedua, buah tin itu menghancurkan batu pada saluran seni. Mungkin yang, mohon maaf, BAK-nya kurang lancar, bisa dianjurkan untuk memakan buah tin. Yang nomor 3 selanjutnya, buah tin itu bisa mengencerkan dahak. Yang keempat, buah tin itu bisa membersihkan ginjal dari kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih bentuk buah tin itu? Ya, sampai disebutkan menjadi nama surat atau bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Ini saksikan video berikut. Ini adalah buah fig atau buah tin. Coba ke sini. Buah tin. Wattini Itu kurang lebih. Nah, lihatin buahnya nih. Buah tin itu ya. Dalamnya kayak apa? Coba sini. Lihat sorot ininya ya. Kamu bisa melihat buahnya nih, dari kamera tersebut. Oh. Nah, itu. Ini buah seger, tin seger tuh. Bagus kan? Merah. Kita rasakan apa rasanya? Coba, bismillah. Mirip seperti delima ya. Tapi beda dengan delima. Manisnya tapi tidak terlalu manis, tapi manis segar. Kayak seperti ada rasa delimanya, tapi ini biji-bijinya nih bisa dimakan. Nah, itu bisa lebih dekat. Ini biji-biji kecil, coba lihat. Tuh, buatin. Ini yang ini. Ini biji-biji kecilnya nih. Hah? Nah, ini buah tin atau buah fig bahasa hadisnya. Rasanya enak. Bong. Kalau empuk-empuknya kayak Pak, apakah durian, ada buah ini di Indonesia? Tapi enggak jauh dari rasa durian. Ya, baunya beli. Enggak kecium baunya. Oh ya. Enggak kecium. Oke, ya ini pemirsa. Itu sekilas tentang pemahaman dari tin. Selanjutnya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, sumpah di dalam Al-Quran setelah atin disebutkan az-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Setelah di ayat pertama itu menyebutkan kata atin, Allah bersumpah di ayat yang pertama, yaitu
tapi yang bagian kedua yaitu az-zaitun. Apakah zaitun itu? Ini ya. Kamu bisa melihat modelnya banyak kurang lebih seperti itu. Dan manfaat dari zaitun sendiri itu seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, bisa kamu baca juga di dalam buku paket itu, bisa dijadikan minyak untuk daerah yang kurang memiliki minyak. Itu minyak zaitun. Lebih jelasnya kamu bisa melihat di dalam video yang sudah saya siapkan. Silakan disaksikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah jenis buah zaitun, pohon zaitun ada di kota Palestina. Buahnya seperti ini. Tuh kurang lebih buahnya ya. Lebat. Kita dekatkan lagi kameranya, seperti ini. Nah itu penampakannya ya. Ada yang warna hijau, dan ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, seperti ini. Hitam gitu ya. Ini warna hitam. Nah, buah zaitun ini selain dimakan per biji, juga dijadikan minyak zaitun. Kita lihat buahnya itu sangat lebat, teman-teman. Nah. Oke, kita keliling di sebelahnya lagi. Ya, satu pohon seperti ini bisa menghasilkan 10 liter minyak zaitun. 10 liter minyak zaitun. Kita lihat. Nah, itu ya bentuknya kurang lebih kalau masih hijau. Dan pohon zaitun ini adanya di kota Jalur Gaza di Palestina. Adanya di jalur Gaza di negara Palestina. Cukup anak-anak ya. Baik, kita lanjut. Sampai keempat yang ketiga yang terdapat pada surat At-Tin, setelah At-Tin wa zaitun, yaitu yang ketiga adalah wa turi sinin. Wa turi sinin ini kesepakatan para ulama memang disebutkan sebagai Gunung Sinai atau Bukit Sinai yang ada di negara Mesir. Ya, dan sekilas ini akan saya bahas tentang Gunung Sinai. Lokasinya ada di negara Mesir ya. Kalau misalkan kamu ingin ke sana bisa ya. Atau ketika dengan paket umroh, setelah umrohnya umroh plus ya, bukan umroh yang biasa, berangkat setelah ke Mekah Madinah atau ke Madinah ke Mekah, setelah selesai nanti akan bisa dilanjutkan ke Mesir, ke Gunung Tur Sinai yang lokasinya ada di Mesir. Keistimewaannya salah satunya adalah gunung ini biasa disebut dengan Jabal Musa. Jabal Musa itu artinya adalah gunungnya Nabi Musa alaihissalam. Jabal artinya gunung, Musa adalah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kok dinamakan dengan Jabal Musa? Karena di gunung inilah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu yang pertama. Yaitu Nabi Musa seperti kita ketahui mendapatkan wahyu berupa kitab Taurat. Ya, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu diturunkan di Gunung Sinai atau Gunung Tur Sinai atau Waturi Sinin. Ya, saya ulang sekali lagi bahwa Gunung Tur Sinai ini disebut juga dengan Jabal Musa atau gunung Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang ketiga, keistimewaannya adalah ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melaksanakan 2 rakaat di sini. Ya, jadi setelah ketika Rasulullah Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya, Isra itu di tengah perjalanan ketika melewati Mesir, di situ ada Gunung Tur Sinai, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan. Tempat tersebut karena tempat tersebut pernah di mana para nabi termasuk Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu yang pertama. Jadi Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di sana sebagai bentuk penghormatan kepada nabi-nabi di tempat tersebut. Karena di tempat tersebut para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad banyak yang menerima wahyu di tempat tersebut. Lebih jelasnya ayo kita langsung ke Gunung Tur Sinai ini.
Nah, bisa diperhatikan dan bisa disimak. Itu ya. Jangan dibayangkan gunungnya seperti di Indonesia yang banyak banyak pepohonan, kelihatan hijau, karena di sana padang pasir, gunungnya seperti itu. Hamparan bebatuan ya. Sudah menjadi wisata yang bisa dikunjungi. Para wisatawan yang berjubel untuk ingin ya, ke puncak, yaitu ke puncaknya Gunung Sinai. Nah itu bisa kamu perhatikan, bisa kamu lihat keadaan Gunung Sinai ya. Dan di tempat tersebut, saya ulangi sekali lagi, adalah di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, sehingga gunung tersebut disebut atau dinamakan dengan Jabal Musa. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya wahadal baladil amin. Yang keempat yang disebutkan di dalam surat At-Tin tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah wahadal baladil amin. Dan demi kota ini yang aman. Di sini para ulama juga sepakat yang disebut dengan hadal baladil amin, dan baladil amin adalah kota Makkah. Ya. Yang dimaksud dengan hadal baladil amin adalah kota Mekah. Disebut hadal kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura. Ya, Ummul Qura yaitu yang artinya adalah ibu kota dunia. Di kota Mekah ya, menyimpan banyak sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu kota menjadi tujuan untuk kita kalau kita melaksanakan haji. Jelas ya, di sini di pembahasan terakhir di dalam sumpah Allah ini di dalam surat At-Tin, saya ulang sekali lagi, Allah menyebutkan watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, yang terakhir ya. Sumpah untuk apa Pak? Sebentar, kita lihat dulu. Ini kalau kamu ingin tahu Asyhadu an la ilaha illallah. ketika sholat ya. Jutaan manusia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini posisinya ada di Masjidil Haram, salah satu tempat yang paling sejarah yang paling dikunjungi oleh umat Islam di kota Mekah, yaitu ada di Masjidil Haram. Baik anak-anak,
selanjutnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Selanjutnya ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam ayat ini ya, jelas Allah menjelaskan, jelas Allah memberikan sebuah keterangan bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baiknya. Walaupun ya, semua ciptaan Allah itu bagus. Semua ciptaan Allah itu baik. Tetapi di sini ya, manusia diciptakan dalam fungsi yang berbeda. Karena apa? Allah menciptakan manusia dengan ahsani taqwim, dengan sebaik-baik itu adalah juga mempunyai sebuah tujuan. Ya, kita bisa perlihatkan ya, di dalam penciptaan manusia ya, sangat begitu sempurna. Ya, kamu bisa melihat di dalam gambar itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari segi fisik. Manusia diciptakan dan disiapkan oleh Allah untuk sebuah tujuan. Ya. Dan manusia juga dilengkapi dengan akal, di mana dia bisa berpikir, di mana dia dengan akal ini manusia bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Dari segi jasmani, rohani, dan juga mempunyai nafsu. Dari empat paket lengkap ini, akal, jasmani, rohani, dan nafsu, ini hanya dimiliki oleh manusia. Selain manusia, akan dikurangi, tidak punya paket lengkap seperti itu. Ambil contoh malaikat. Malaikat paketnya diambil satu, nafsu. Hanya mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Hewan, akalnya diambil. Dan rohaninya diambil. Hewan hanya punya jasmani dan nafsu. Dan seterusnya. Yang punya paket lengkap hanyalah manusia. Nah, dengan paket lengkap itu, Allah sudah menyiapkan tujuan manusia. Apa tujuannya? Dengan memberikan paket lengkap tersebut, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan manusia dengan sempurna itu adalah dengan tujuannya, yaitu adalah tujuannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di ayat kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya bagaimana? Di dalam keterangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, juga dengan tujuan yang tertentu, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak bisa atau tidak menggunakan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah untuk menyembah kepadanya, maka Allah akan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dulu manusia adalah berupa jasad yang diberi rohaniyah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa beribadah kepada Allah. Tapi ketika seseorang itu akan tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dia akan dikembalikan hanya dalam bentuk jasad saja. Ya, seperti ini. Dia enggak dikasih kesempurnaan oleh Allah, tapi tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dikembalikan hanya dalam bentuk jasad saja, tanpa rohani. Ya, ibarat hanya jasad tapi tidak punya rohani, berarti ibarat orang yang hanya mementingkan fisiknya saja tapi meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini adalah orang yang radadnahu asfala safilin, tempat yang ditempatkan oleh Allah dikembalikan oleh Allah seperti dulu, yang hanya mementingkan jasad dan ditempatkan pada tempat yang serendah-rendahnya. Ya.
tempat yang serendah-rendahnya, besok di hari kiamat akan mendapatkan sebuah balasan yang sangat pedih yang akan dia rasakan besok di hari kiamat, yaitu kurang lebih api neraka. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ketika Allah sudah memberikan bentuk yang luar biasa kepada manusia, dan dia mau melaksanakan tujuannya sebagai manusia untuk berbeda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya falahum ajrun ghairu mamnun. Maka baginya adalah pahala yang tiada putus-putusnya, pahala yang akan terus mengalir. Maka dari itu, ketika manusia menyadari akan sebuah kesempurnaannya, jangan pernah menganggap dirinya sempurna kalau masih belum mau melaksanakan tujuannya sebagai manusia diciptakan. Kalau sudah bisa melaksanakan, kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, berarti kita termasuk manusia yang bisa melaksanakan tugas kita, dan semoga kita bisa diselamatkan nantinya di akhirat. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menjadikan orang itu mendustakan tentang hari pembalasan itu? Jadi setelah di sini Allah dengan jelas memberikan sebuah keistimewaan tentang penciptaan manusia, memberikan paket yang lengkap seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Dan ketika manusia itu menjalankan tujuannya sebagai manusia untuk menyembah kepada Allah, maka akan diberikan falahum ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tiada putus-putusnya. Kalau sudah tahu seperti itu, apa yang menyebabkan mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang seadil-adilnya? Bukankah Allah adalah zat yang paling adil di dalam mengambil keputusan? Apa kaitannya? Mungkin keadilan di dunia belum sempurna. Lantas apakah perlu kesempurnaan keadilan? Perlu. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Di sini Allah jelas menegaskan bahwa besok di hari kiamat Allah akan mengadili semua manusia yang sudah diberikan oleh nikmat oleh Allah berupa penciptaan yang luar biasa, namun tidak menjalankan tujuan penciptaannya. Ketika mendengar ayat ini, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita disunahkan untuk membaca atau menjawabnya dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, saya menyangkut hal itu, menyangkut bahwa Allah itu adalah zat yang maha seadil-adilnya, hakim yang seadil-adilnya, termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Jadi ketika kita mendengar akhir surat At-Tin, ketika ada orang membaca surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita disunahkan untuk menjawabnya dengan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini juga dihafalkan anak-anak ya di rumah.